Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan setanah air, pengubahan tempat ibadah non-Islam menjadi masjid terjadi sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW dan berlanjut pada masa penaklukan Islam berikutnya dan di bawah pemerintahan Muslim. Akibatnya, sejumlah candi Hindu, gereja, sinagog, Parthenon, dan kuil Zoroastrian dirubah menjadi masjid. Beberapa masjid semacam itu di tanah muslim atau ex-muslim telah dikembalikan atau menjadi museum, seperti Hagia Sophia di Turki dan sejumlah masjid di Spanyol. Bermula dari Ka'bah yang pada masa dahulu berfungsi tempat patung-patung berhala sesembahan kaum Quraisy dirubah menjadi kiblat sholat dalam kompleks Masjidil Haram. Hingga kini fenomena itu masih terus berlanjut. Banyak bangunan-bangunan yang sebelumnya bukan berfungsi sebagai masjid, bahkan ada yang bukan berfungsi sebagai tempat ibadah sama sekali, kini dijadikan tempat ibadah umat Islam. Bangunan apa sajakah itu? Mari kita simak ulasannya. Sebelum lanjut, mari kita bangun bersama channel ini dengan klik subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung Baitul Maqdis Channel membuat konten-konten Islam yang menarik dan bermanfaat. Dan keuntungan channel ini kami salurkan ke para mu'alaf binaan kami. 15. Masjid Klitero. Gereja Metodis Klitero sudah cukup lama tidak digunakan lagi, dan setelah melalui perjuangan panjang, di tahun 2006 yang lalu Muslim setempat mendapatkan izin penuh untuk menggunakan gedung tersebut sebagai masjid bagi Muslim setempat, dengan catatan harus menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk aktivitas lintas agama di dalam komplek masjid tersebut. Bangunan gereja Metodis tersebut awalnya dibangun tahun 1884, namun di tahun 1972 gereja tersebut menutup layanan jemaatnya dan digabungkan dengan The English Presbyterian Church menjadi The United Reformed Church. Terbengkalai sejak tahun 1972, ketika Muslim setempat berencana mengubah gedung tersebut menjadi masjid, gelombang penolakan hingga pelecehan bermunculan. Namun dukungan deras justru mengalir dari berbagai kalangan non-muslim termasuk kelompok Metodis dan pemeluk agama lainnya di kawasan tersebut yang akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya izin dari otoritas setempat. 14. Masjid Jami Madinah. Masjid Al-Madinah di Oldham dulunya merupakan gereja Trinity Wesleyan Metodis yang sepi jamaah. Gereja tersebut sempat berubah menjadi pabrik pakaian sampai kemudian di tahun 1994 gedung tersebut dibeli oleh komunitas muslim setempat dengan harga 65.000 pound sterling dan diubah menjadi masjid. Pada awalnya tempat ini hanya difungsikan sebagai sekolah Islam dan tidak diizinkan untuk digunakan sebagai masjid karena mendapat pertentangan dari warga masyarakat setempat. Penggunaannya pun dibatasi dengan jam kerja. Izin penggunaan sebagai masjid baru keluar di tahun 1998 dan direnovasi total pertama selesai dilaksanakan di tahun 2002. 13. Masjid NWK Muslim Association. Muslim yang tinggal di Dartford and Bexley, London dan bernaung di bawah organisasi Northwest Kent Muslim Association sejak tahun 2008 lalu secara resmi menempati bekas bangunan gereja Metodis sebagai masjid mereka. Masjid NWK ini menjadi masjid pertama di kawasan Bexley, kota London. Berdirinya masjid tersebut mengakhiri masa pencarian tempat ibadah yang representatif bagi Muslim yang tinggal di dua kawasan tersebut yang sudah dilaksanakan lebih dari 20 tahun. Manajemen masjid ini mayoritas merupakan Muslim keturunan Bangladesh, melayani lebih dari 10.000 Muslim yang tinggal di sana. Masjid baru tersebut selain digunakan sebagai tempat sholat 5 waktu, juga menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah sebagai komunitas center bagi Muslim dua kawasan itu. 12. Masjid Jami Essex. Essex Jami Masjid Trash sebelum dijadikan masjid sampai tahun 2006 merupakan sebuah gereja milik United Reformed Church Shoughton. Sejak tahun 2006 gereja tersebut tidak digunakan lagi karena sepi jemaah. Pengurusnya sempat berencana untuk mengubah bangunan tersebut menjadi sebuah apartemen, namun gagasan tersebut ditolak oleh Dewan Kota. Di bulan November 2008, Muslim di sana membeli komplek gereja tersebut dengan harga 850.215 pound sterling. Di dalam komplek tersebut tidak hanya bangunan gerejanya
gerejanya saja, tapi berikut 4 bangunan yang ada di dalam komplek tersebut. Dan bangunan gereja kala itu sudah berumur sekitar 107 tahun tersebut secara resmi berubah menjadi masjid setelah melalui serangkaian renovasi termasuk menambahkan tempat wudhu dan menara. 11. Masjid Wembley Central. Masjid Wembley Central di jantung kota Wembley, dekat dengan Wembley Park Station, dulunya merupakan sebuah gereja Saint Andrew Presbyterian. Pencarian tempat ibadah yang cocok untuk muslim yang tinggal di kawasan barat laut kota London sudah dimulai sejak tahun 1985, seiring dengan semakin membludaknya jemaah muslim di sana. Tadinya peribadatan dilaksanakan di sebuah bangunan ruko 3 lantai di Harrow Lane, namun tidak lagi memadai. Pencarian berujung kepada gereja Saint Andrew Presbyterian yang sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun. Bangunan tersebut yang kemudian dibeli muslim setempat dengan dana hasil dari penjualan ruko yang selama ini difungsikan sebagai tempat sholat berjamaah, sementara butuh waktu 3 tahun untuk merombak secara keseluruhan bangunan gereja tersebut menjadi sebuah masjid lengkap dengan kubah dan menaranya, meski bentuk asli bangunan gerejanya masih terlihat jelas. 10. Masjid dan Islamic Center Brand. Terletak di Cecil Road, London, awalnya merupakan sebuah gereja Anglikan dari abad ke-18 hingga tahun 1980-an. Kawasan tersebut kemudian beralih fungsi menjadi bangunan apartemen, termasuk sebagian besar komplek gereja dimaksud menyiksakan bangunan utamanya. Bangunan tersebut yang kini bernama masjid. Masjid ini berkapasitas sekitar 450 orang dan dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad Sadez. Hingga kini ciri bentuknya tidak banyak berubah, hanya ditambah kubah kecil berwarna hijau di beberapa bagian bangunan dan puncak menara. Jemaah masjid ini sebagian besar merupakan para pekerja dan pendatang dari Pakistan. Karenanya masjid ini kadangkala juga sebagai Pakistan Community Center atau Pakistan Workers Associations. 9. Masjid Zakaria. Masjid Jami Zakaria adalah masjid sentral di Bolton, Inggris Raya. Merupakan salah satu dari sekian banyak masjid di Inggris Raya yang dibangun dari sebuah bekas bangunan gereja yang sudah tidak dipakai lagi. Masjid Jami Bolton dibangun dari bekas gereja Metodis yang rusak parah akibat kebakaran hebat dan kemudian dijual ke Muslim Bolton yang memang sedang mencari tempat bagi pembangunan sebuah masjid untuk menampung jemaah yang semakin membludak dan tak tertampung lagi di bangunan yang selama beberapa waktu digunakan sebagai masjid sementara di antara tahun 1965 sampai 1967. Karena jumlah jemaah semakin bertambah, maka diperlukan tempat besar yang permanen, dan dimulailah pencarian bangunan yang bisa digunakan sebagai masjid sekaligus Islamic Center. Pada tahun 1967, ada penawaran pembelian gedung bekas gereja komunitas Metodis yang terpaksa dijual karena terbakar. Dengan dana sebesar 2.750 pound sterling dari komunitas muslim lokal, akhirnya bangunan itu menjadi milik umat Islam. 8. Masjid Brickland. Masjid Jami London atau dikenal dengan nama Brickland Mosque karena posisinya di Brickland 52 merupakan masjid terbesar di London, mampu menampung 4.000 jemaah. Namun demikian, masjid ini tetap tidak bisa menampung seluruh anggota jemaah, hingga seringkali jamaah meluber ke jalan raya. Mayoritas anggota jamaah merupakan keturunan Bangladesh, hingga wilayah tersebut disebut Bangladesh. Masjid ini awalnya didirikan tahun 1743 sebagai gereja oleh komunitas Huguenot atau para pemeluk Protestan yang lari dari Perancis untuk menghindari kekejaman penganut Katolik. Akan tetapi, karena jemaahnya menurun, maka gereja ini dijual kepada komunitas Yahudi di tahun 1809. Di tahun 1819, bangunan tersebut berpindah tangan ke komunitas Metodis. Di tahun 1897 diambil lagi oleh komunitas Ortodok Independen dan berbagi dengan Federasi Sinagog yang menempati lantai 2, lalu ditutup tahun 1960. Barulah di tahun 1976 masjid ini dialih fungsi menjadi Masjid Jami London atau Masjid Brickland. 7. Masjid Al-Hijrah Tempe. Tempe adalah sebuah pinggiran kota Sydney, Australia. Di pinggiran kota ini berdiri bangunan masjid pertama komunitas masyarakat Muslim Indonesia, Syed, di kota Sydney.
Masjid ini terletak 9 km dari pusat kota Sydney. Meskipun ukuran masjid yang didirikan dari bekas bangunan gereja ini terbilang kecil, tapi masjid ini ramai dikunjungi Muslim Indonesia terlebih di bulan Ramadan. Tausiah yang disampaikan di Masjid Al-Hijrah biasanya dalam bahasa Indonesia, namun dalam beberapa kesempatan juga menghadirkan beberapa ustadz yang memberikan tausiah dalam bahasa Inggris. Selain tarawih, pengurus Syait, singkatan dari Center for Islamic Dawah and Education, juga menjabut Ramadan dengan berbagai kegiatan, di antaranya kultum short course Ramadan, family talk in English, kajian duha, kajian asar, i'tikaf 10 malam terakhir, dan sholat Idul Fitri di lapangan Masjid Cempi. Mereka ini yang mengikuti kultum short course Ramadan akan diberikan kesempatan untuk manggung dan menyampaikan kultum pada saat tarawih. Enam, Masjid Al-Falah, Jerman. Kisah yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada IWKZ atau Indonesische Westers und Kulturzentrum, atau artinya Masjid dan Pusat Budaya Indonesia di Jerman. Masjid ini dahulunya merupakan bangunan pub yang saat ini dikelola oleh Muslim yang berasal dari Indonesia. Sejarah singkat masjid tersebut berawal dari 1988, yakni sekelompok Muslim di Jerman Barat yang tergabung dalam PPME. Namun mulai dari tahun 2007, Masjid Al-Falah tidak lagi dikelola oleh PPME, tetapi di bawah Organisasi Muslim Indonesia di Berlin yang tergabung dalam IWKZ. Ketua IWKZ Dimas Abdirama mengatakan saat ini pihaknya masih menyewa gedung seluas 200 meter persegi tersebut yang berlokasi di Veldseemesserstraße, Berlin. Dimas mengatakan pusat kegiatan di masjid itu lebih kepada kemahasiswaan karena orang-orang Indonesia yang datang dari Jerman sebagian besar adalah mahasiswa. Selain tempat ibadah, masjid itu juga merupakan tempat bimbingan kepada mahasiswa, tempat kursus bahasa Jerman, pusat penggalangan dana untuk kegiatan dakwah, dan lainnya. Walau fokusnya untuk orang Indonesia, tapi Masjid Al-Falah juga terbuka bagi siapapun yang ingin beribadah di dalamnya, tidak hanya orang Indonesia. 5. Masjid Al-Salam NBS Moschee and Kulturzentrum, Jerman. Masjid yang berlokasi di Berlin itu ternyata adalah bangunan bekas gereja yang tak lagi digunakan. Dulunya bangunan ini adalah gereja independen, tidak termasuk ke dalam satu aliran tertentu, dan gereja ini bukan gereja yang mengenakan pajak kepada jemaatnya. Berubahnya fungsi bangunan tersebut dari gereja menjadi masjid di tahun 2000-an. Masjid yang cukup luas itu terdiri dari 2 lantai, yakni lantai pertama diperuntukkan bagi kaum pria dan lantai 2 untuk wanita. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat kegiatan dakwah, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun dengan kemanusiaan. Di masjid ini juga diadakan pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran bagi anak-anak pada setiap akhir pekan. Para ibu terlihat membawa anak-anaknya ke masjid untuk mengikuti beribadah, sementara anak-anak mereka belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Tepat di depan bangunan masjid juga terdapat warung kecil yang menjual bahan makanan serta cemilan halal. 4. Masjid Disbury. Disbury Mosque dulunya adalah sebuah bangunan gereja dengan arsitektur gotik modern yang terdapat di distrik Disbury, Manchester, Inggris. Namun dikarenakan jumlah jemaatnya gereja semakin sedikit, warga Muslim kota Manchester membeli bangunan gereja ini dan mengubahnya menjadi sebuah masjid. Aula utama dijadikan tempat sholat. Mihrab dan mimbar dipasang di bagian sayap bangunan sesuai dengan arah kiblat. Sedangkan ruangan untuk wudhu dan kantor dibangun di beberapa bekas ruangan keuskupan. Sementara beberapa ruangan lainnya dijadikan madrasah atau sekolah. 3. Masjid New Peckham, Inggris. Masjid ini dulunya adalah gereja Santo Markus, dan uniknya di dalam salah satu ruangan terdapat lukisan kaca Yesus yang masih dipertahankan. Lukisan Yesus terletak di ruangan lantai 2 yang digunakan untuk pertemuan. Gereja ini merupakan bangunan bersejarah di London Tenggara yang berusia ratusan tahun. Dibangun pada tahun 1880-an dan dibeli oleh salah satu komunitas Turki di London sekitar 20 tahun yang lalu sebelum dirombak menjadi masjid. Selain digunakan untuk kegiatan beribadah bagi umat Islam, masjid ini juga mengadakan pengajian dan diskusi agama. 2. Masjid Al-Badr, Prancis.
Perkembangan Islam di Eropa terus mengalami peningkatan signifikan. Di Marseille, Prancis, sebuah sinagog yang merupakan tempat peribadatan umat Yahudi berubah fungsi menjadi sebuah masjid. Perubahan fungsi rumah ibadah Yahudi ke Muslim ini atas permintaan sebuah organisasi Muslim Al-Badr Association yang memberi Torah sinagog senilai $4.000 AS Amerika Serikat. Di kota ini, jumlah penduduk yang 800.000 seperempatnya adalah Muslim dan hanya 80.000 yang warga Yahudi, kata Eli Barabi, Direktur Masyar Central Jewish Consistor. Beberapa kota di Prancis memiliki peningkatan jumlah umat Islam dalam 1 dekade terakhir. Hal itu tidak terkecuali kota Marseille, kota yang berada di selatan Prancis ini. 1. Masjid Isa Ibnu Maryam. Masjid Isa Ibnu Maryam yang terletak di Syracuse, New York ini dulunya adalah gereja umat Katolik yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Perubahan fungsi bangunan dari gereja menjadi masjid ini sebenarnya lebih disebabkan oleh perubahan struktur demografis di kota Syracuse. Pada beberapa dekade terakhir, banyak di antara warga sekitar yang memutuskan pindah ke daerah pinggiran. Satu persatu jamaah pun menghilang. Sedang di sisi lain, imigran pun mulai berdatangan ke kota ini. Pada tahun 2012, ketika bangunan ini sudah mulai tidak aktif menjalankan fungsinya sebagai gereja, kaum muslimin yang tinggal di tempat ini sempat menyewanya hingga akhirnya secara resmi dibeli pada tahun 2013. Namun ketika tempat ini dibeli, muncul kekhawatiran dari umat muslim di sana dengan keputusan mentransformasi bangunan tersebut menjadi masjid. Ini sebabnya oleh pengelola masjid, bangunan ini tidak dibuat eksklusif dan tetap dibiarkan sebagaimana adanya. Hanya simbol-simbol tertentu saja yang mereka singkirkan. Sisanya tetap utuh seperti semula. Mereka menyadari sepenuhnya, daripada merenovasi bangunan, jauh lebih sulit membangun kerukunan. Imam masjid menjelaskan bahwa komunitas muslim juga menggunakan masjid ini untuk berbagai kegiatan sosial. Sedangkan wakil dari organisasi sukarelawan Northside Learning Center memaparkan bahwa mereka melayani seluruh komunitas, dari bank makanan yang terbuka untuk semua orang, sampai piknik maupun acara musim panas. Mereka adalah mitra yang baik yang ingin melayani seluruh komunitas, bukan hanya komunitas muslim. Demikianlah ulasan mengenai gereja yang beralih fungsi menjadi masjid. Semoga masjid-masjid tersebut makmur dan memberi banyak manfaat bagi lingkungannya. Amin ya rabbal alamin.